memiliki impian yang sangat besar dan tentunya sangat semangat sekali dalam menjalankan bisnis ini. Beliau akan men-sharing kepada kita seperti apa itu dream book-nya dan seperti apa impian dia dalam menjalankan bisnis ini. Yuk, mari kita sambut dengan meriah teman-teman tim leader dari Bandung, Bapak Agus Saifullah. Yes, terima kasih Pak Riza, luar biasa. Malam hari ini teman-teman saya ngelihat di layar semua serius ya dan fokus lihat Pak Riza. Nah, apa yang tadi katakan Pak Riza itu sangat unik sekali karena di sini kita harus punya impian. Baik teman-teman, namun sebelum saya berimpian, saya ingin perkenalkan diri dulu nih, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ya, nama saya Agus Saifullah dari Bandung, usia 47 tahun, latar belakang pendidikan hanya SMA teman-teman. Dan saya pernah bekerja menjadi seorang tenaga keamanan di lingkungan sekolah, tentunya di SMA favorit di Bandung. Nah, kenapa saya terjun ke bisnis ini? Ini yang menarik dan ini yang unik sekali. Ketika saya masuk di bisnis ini, yang diajarkan adalah tadi yang Pak Reza katakan, bahwa kita harus punya impian. Dream book atau vision board. Dan saya ada di belakang layar saya, di belakang saya itu ada vision board. Tapi saya ingin hari ini perkenalkan ke teman-teman bagaimana teman-teman kita belajar untuk punya buku impian, ya. Miliki buku impian teman-teman, ya saya membuat teman-teman kalau perlu itu yang terbaik dan termahal teman-teman, versi teman-teman, ya. Buku Dream Book ini teman-teman ini adalah kalau menurut saya ini adalah proposal saya kepada Allah dalam saya menjalankan bisnis ini tentunya. Kenapa? Karena sukses itu by design, benar nggak? Ya, ada orang yang sudah sukses karena mereka punya desainnya itu. Dan kita yang menentukan. Nah, hari ini saya ingin coba sharing ke teman-teman. Semoga ada titik hal, walaupun sekecil apapun, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman. Ya, jadi impian-impian ini tadi saya katakan, Pak Riza juga katakan, ada impian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek sendiri, teman-teman, ya saya atau teman-teman boleh punya dream book ini. Kita bicara dengan keluarga kecil kita, teman-teman. Ya, di situ ada anak, kemudian ada istri, ya. Kita cerita dan mereka ditanya satu-satu apa sih impiannya gitu. Ini harus kita mulai karena dulu keluarga saya atau orang tua saya tidak mengajarkan ini, teman-teman. Tapi di bisnis ini saya diajarkan bagaimana saya punya impian. Akhirnya saya coba untuk bicara dan diskusi dengan keluarga, ya tentunya dengan anak-anak. Apa Anda atau teman-teman anak yang paling besar punya impiannya apa? Dan saya tuangkan di sini. Yang kecil pun demikian, istri demikian. Ya, jadi impian-impian ini yang tadi saya bilang proposal kepada Allah dan ternyata banyak hal yang sudah saya dapatkan dengan impian. Jadi jangan pernah main-main soal impian ya teman-teman. Ini ada hal yang ingin saya kejar. Tentunya kalau impian hal yang kecil sudah saya dapatkan teman-teman karena saya sudah men-challenge diri sendiri untuk 1 bulan ini apa yang harus saya dapatkan. Kecil-kecil itu sudah saya lalui gitu. Dan kemudian ada impian jangka menengah dan jangka panjang. Yang jangka menengah dan jangka panjang, saya ingin punya motor yang baru lagi, teman-teman. Saya ingin NMAX ya. Yang kemudian ini tanggal dan tahunnya harus jelas. Jadi, kalau saya tuliskan di sini, ini berdasarkan ulang tahun diri saya karena saya ingin mengapresiasi diri saya ya tanggal 21 Agustus. Harusnya 2022, kemarin meleset, tidak masalah teman-teman. Impian bisa kita kejar kembali di 2023 ini. Yang kemudian saya ingin punya mobil untuk apa? Bukan untuk sombong, tetapi untuk mengapresiasi diri saya dan kemudian saya ingin mengajak tim-tim saya ketika mereka atau keluarga saya juga ya untuk area lapang gitu. Nah, kemudian targetnya kapan? Targetnya ini adalah sama, 21 Agustus 2024. Tidak ada yang mustahil dengan impian, tuliskan saja, tuangkan saja. Dan kemudian saya pernah iseng-iseng gitu ya, ditanya sama Pak Toto dulu tuh, karena harus menulis impian tuh sampai 100. Bingung teman-teman, 20 sudah mentok. 20 sudah mentok, tapi alhamdulillah gitu, semua yang 20 itu sudah mulai ada yang pencapaian, artinya bisa terlalui. Ya, saya ingin dulu ingin sekali jalan-jalan ke luar negeri dan saya tidak pernah terbayangkan ternyata saya bisa ke luar negeri berkali-kali teman-teman di sini ya. Jadi bisa ke Korea 2 kali sama istri, kemudian Singapura dan Bangkok, Pattaya. Ini menarik dan luar biasa. Semua fasilitas dikasih kantor ya, yang menarik sekali itu. Dan kemudian dari impian keluarga,
itu anak-anak yang dia pengen keliling ke Eropa ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan apalagi di tahun ini kita akan ada trip ke luar negeri, mudah-mudahan apapun lah ya nanti bisa terrealisasi. Haji dan umroh ini juga sama, ada di bulan 7 November 2027 dan umroh di 7 November 2024. Kenapa November? Karena itu adalah perkawinan kami ya teman-teman. Nah kemudian impian kami adalah rumah. Teman-teman. Bagus. Kayaknya ada gangguan ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Silakan Bagus. Ya, mohon maaf, saya lanjut ya teman-teman. Rumah adalah bagian impian dari kami teman-teman. Dan 2023 bulan apa ya? 2023 pokoknya kita masih 4 bulan. Kita sudah menempati rumah yang baru teman-teman. Dan saat ini saya sedang fokus bagaimana saya untuk renov ya, atau ya ini impian saya dari tampak depan, kemudian ada ruangan-ruangan. Ini saya coba untuk ditargetkan ya. Intinya dalam jangka waktu dekat ini saya pengen yang baru, yang di depan dulu ya, depan dulu nih yang saya ingin ditargetkan. Jadi saat sekarang ini fokus dengan yang di depan ya teman-teman. Kemudian yang belakang dapur juga karena belum. Kantornya baru ya hanya bisa untuk saya gitu ya. Tapi itu menarik dan saya happy, saya bahagia ya. Dan kemudian targetnya adalah secara besarnya itu saya ingin punya rumah yang besar dari ini, karena itu targetnya adalah saya punya rumah impian yang lebih besar lagi, karena ini tempatnya ada sementara buat saya. Dan kemudian saya ingin punya kos-kosan 50 kamar ya, targetnya ini 2 miliar. Tidak masalah, pikiran, mindset ya. Dan pencapaian apa yang menurut saya, ini saya apresiasi dengan diri saya berhasil untuk bisa merealisasikan anak saya kuliah dan sudah S1. Uangnya dari mana teman-teman? Sinergi ya, uangnya dari sinergi. Ini bangga. Saya cerita sedikit bahwa ini yang bisa masuk ke dalam ruangan ini hanya saya saja gitu, tidak dengan istri. Ya sudahlah, jadi pilihan saya karena saya yang dominan bagaimana ini si Ami ya. Dan ternyata luar biasa ketika nama anak saya dipanggil Mira Agripina dari Bapak Agus Saifullah. Coba bayangkan teman-teman, pasti teman-teman ada di ruangan, air mata pasti keluar lah gitu ya. Dan dengan bangganya beliau langsung kerja ya, karena sebelumnya sudah kerja. Dan ini alhamdulillah ini momen sejarah yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Sekecil apapun impian yang ingin teman-teman raih di bisnis ini, sudah tuangkan saja dalam Dream Book. Karena kalau teman-teman sering baca ya, ada istilah kalau punya impian yang sifatnya dituliskan atau dituangkan, maka dia akan lebih besar untuk keberhasilannya. Beda dengan angan-angan. Ya, jadi masih banyak impian-impian saya yang harus kita kejar, teman-teman. Intinya adalah saya ingin mengajarkan ke teman-teman dan juga ke diri saya, ayo kita bangun dengan impian di bisnis ini, karena modalnya sederhana, niat, tekad, ya. Dan intinya dengan buku Dream Book ini adalah gambaran atau cerminan saya berapa tahun ke depan untuk pencapaian di bisnis ini. Demikian sharing saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum punya Dream Book. Segera bikin Dream Book dan tanyakan kepada orang yang mengundang Anda teman-teman malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.